welcome back to my channel. 2000 years later. Pertama, aku bakal taruh pertanyaan di sini. Nah, jadi itu apa aja sih aku bayar di Tata Busana itu di jurusan aku ini? Banyak banget sih jujur yang aku pelajari di sini. Contohnya itu misalkan draping, terus komputer design, terus juga yang namanya itu bikin pola, terus desain busana, dan juga sejarah mode, menyulam, macam-macam sulaman, dan pengertian pola dasar apa, fashion itu apa, dan perkembangan fashion juga. Pokoknya banyak banget sih yang aku belajar di sini. Jujur banyak banget sih. Dan contohnya itu draping. Jadi draping itu adalah salah satu matkul yang aku suka. Cuman agak sedikit susah, tapi have fun aja gitu, karena itu berdasarkan inspirasi yang kita ada gitu. Contoh kayak yang ini, aku tuh ngerangkain yang belum aku gunting-gunting di sini. Tentunya itu misalkan aku terinspirasi dari misalkan nih dari Sumatera, terus aku terinspirasi tuh dari Sumatera tuh apa yang terkenal, misalkan itu tariannya. Nah, aku bikin misalkan itu baju tarian dari Sumatera tuh aku bikin di sini gitu, aku rangkai gitu loh. Jadi kayak it's my favorite matkul gitu loh. Dan juga aku belajar tentang yang namanya itu misalkan itu bikin proporsi badan dan ngegambar, dan itu tuh bener-bener gak gampang sih menurut aku, dan susah juga, dan gak ngasal-ngasal juga, karena kan kebanyakan itu mungkin dari kita tuh misalkan gambar tuh asal-asalan sesuai dengan apa kita lihat aja, tapi enggak, di sini tuh bener ada ukurannya, terus cara ngebikinnya, terus lingkarnya gimana, pokoknya tuh macam-macam deh gitu. Dan juga aku di sini belajar yang namanya itu ngebikin proporsi badan manusia, contohnya itu di komputer design, atau ngebikin desain langsung di komputer gitu, itu namanya komputer design. Dan juga aku di sini belajar pola dasar macam-macam lengan, pola dasar badan, pola dasar rok, pokoknya macam-macam deh, dan celana juga gitu. Dan juga di sini aku belajar banyak banget. Dan di sini aku belajar macam-macam sulaman, guys. Benar-benar banyak banget sih sulaman, dan juga aku belajar juga teknik-teknik yang benar. Itu sejujurnya aku juga menggambar dan belajar mewarnai dengan benar, gak asal-asalan gitu. Jadi benar tekniknya tuh gimana sih cara mewarnain kulit dengan benar gitu, sehingga dia tuh tampak benar kulit gitu loh. Gitu. Dan juga di sini aku belajar instruksi pola yang tadi aku jelaskan, pola dasar, dan juga perkembangan mode, sejarah mode, dan macam-macam fashion, dan juga fashion di era-era, di setiap eranya gitu, dari misalkan contoh dari era 70-an sampai dengan era kita gitu loh. Desain dress. Nah, abis itu aku desain dress, aku bikin polanya dengan benar, abis itu baru aku jahit. Dan di sini kita menggunakan jahitan butik, bukan jahitan industri. Berbeda banget. Jadi gini guys, jahitan butik dan jahitan industri. Nah, begini. Bisa kalian lihat kan perbedaannya itu benar berbeda banget, dan lebih rapian dan lebih elegan, kata mahal juga jahitan yang butik. Karena itu benar-benar rapi. Makanya di sini tuh kalau misalkan ada yang menggunakan jahitan industri nggak diterima sama dosennya gitu, karena lebih rapi aja kalau pakai jahitan butik. Dan jujur banyak banget sih pokoknya aku pelajarin di sini, dari nggambar, ngewarnain, ngebikin pola, ngelukis, pokoknya terus itu. Dan juga di sini kita belajar tentang trend forecasting, yang dalam arti itu namanya itu masuk dalam matkul desain busana. Itu benar seru banget. Itu juga salah satu matkul kesukaan aku. Kita kayak nggambar, misalkan contoh aku ngambil inspirasi dari festival, atau enggak contoh misalnya dari The Fest. Nah, apa aja sih trennya, terus looknya, terus stylenya gitu, apa aja sih gitu loh. Kayak seru banget sih. Nanti aku bakal kasih contoh kolase. Itu aku belajar sekarang tuh, yang aku belajar sekarang tuh kolase. Mungkin aku bakal nih namanya kolase. Next aku bakal jawab pertanyaannya di sini. Dan apa sih yang buat aku tuh tertarik masuk sini? Jujur banget, aku emang tertarik banget karena itu karena aku tuh cinta banget sama yang namanya fashion, bener cinta banget. Aku dari kecil tuh emang suka banget nge-mix and match baju, dan aku suka banget ngikutin misalkan nih lagi tren, misalkan nih contoh lagi tren waktu itu dulu tuh baju kodok. Nah, aku langsung kayak ajak sama aku, beli ini dong mah gitu. Dan juga yang dukung aku karena mama aku juga termasuk dalam anak fashion, karena mama aku gini dulu khusus juga di Tata Busana, dan aku pengen banget ngewarisin mama aku gitu loh. Dan aku liat sama aku tuh kayak have fun banget, tahu fashion, tahu mix and match baju, dan tahu segala tentang fashion gitu. Pokoknya mama aku tuh jago banget lah
Jadi aku pengen banget belajar fashion dan aku bisa bekerja sama dengan mama aku. Jadi aku bisa jadi pengusaha atau desainer yang bisa bekerja bersama orang tuanya gitu. Jadi kerja sama gitu sama mama, kayak si Kris Jenner sama si Kylie Jenner gitu loh. Jadi mereka kan terlibat dalam satu bisnis. Aku pengen banget artis favorit aku make baju yang aku desain yang aneh untuk ke suatu acara itu red carpet dan dipamerin ke semua artis. Aku pengen banget ngejahitin baju yang aku bikin tadi ke konsumen aku, dan pengen banget karya aku tuh berbeda dari yang lain. Jadi tuh gak gampang di copy paste dan bener-bener berbeda. Jadi kalau misalkan orang ngecap aku tuh, oh Dinda, dia tuh desainer yang ngejahit baju dengan hasil yang bagus tapi aneh gitu, ngerti gak sih? Kayak contohnya kayak gini nih, nah kayak gini. Aku tuh pengen banget sumpah, kayak bener-bener. Dan aku pengen banget Indonesia jadi terpandang. Jadi aku tuh pengen banget, misalkan contoh aku jadi desainer yang terkenal kayak Karl Lagerfeld, dan aku pengen banget membanggakan nama Indonesia dan membawa Indonesia ke fashion dunia. Jadi tuh misalkan bisa menandingi Paris gitu loh, ngerti gak sih? Jadi aku pengen banget Indonesia bisa berubah menjadi negara maju dengan fashion yang bagus-bagus dari hasil karya anak mudanya gitu guys. Kenapa aku pengen masuk fashion designer? Jadi next aku bakal jawab pertanyaannya di sini. Aku bakal di sini pertanyaannya. Menurut aku itu namanya ngatur waktu, karena itu penting banget. Jadi tuh usahakan banget kalau ngerjain tugas itu jangan sampai deadline, jangan sampai bikin kalian pusing, dan usahakan kerja tugas itu dengan santai, jangan gugup, jangan tegang, enjoy aja, buat enjoy, tapi tetap serius gitu loh. Karena itu yang aku letak diri aku. Jadi aku tuh kalau misalnya ngerjain tugas tuh ya sambil relax aja, tapi kadang nangis juga. Tapi supaya enjoy dan gak kebawa pikiran, usahain banget kayak itu, enjoy, dan jangan terlalu kayak ngeras banget dengan kalian. Dan juga intinya itu kalian jangan pernah menyia-nyiakan waktu kalian. Misalkan nih kalian harus membagi waktu kalian dengan pintar, dan usahakan juga dijadwalin juga supaya kalian gak lupa, dan juga ditaruh di kamar gitu apa aja sih, dan gimana aja cara supaya kalian itu bisa mengatur waktu bermain kalian dan waktu belajar kalian gitu. Karena jujur banget emang atau misalnya emang gak ada istirahatnya, karena bener-bener apalagi kalau misalnya udah deadline tuh bener-bener udah deh gak bisa yang namanya tidur dengan tenang, pasti kepikiran sampai ke mimpi. Aku bakal jawab pertanyaan di sini. Kegiatan aku selama aku di perkuliahan itu banyak ya guys. Contohnya itu kayak ngejahit, ngedesain, ngegambar, ngewarnain, ngerjain tugas bareng-bareng teman-teman, juga main, makan di kantin bareng, macem-macem pokoknya yang aku kerjain. Dan itu bener-bener bikin aku tuh susah move on dari kampus aku gitu loh. Juga di sini ini lanjutannya. Menurut aku kalau misalkan kalian nggak keterima SBMPTN apa SNMPTN atau nggak beasiswa, itu nggak apa-apa guys. Jangan pernah ngerasa kalian itu nggak pantas dapetin itu. Contoh nih misalkan kayak ada anak kayak kamu, misalnya contoh nih kamu pengen masuk Tata Busana, cuman kamu udah ngedaftar kuliah terus nggak keterima, mau ngambil negeri tapi mahal. Nah aku ada solusinya, kamu itu ikut aja les kayak misalkan les ngejahit atau nggak kamu kursus gitu. Jadi tuh nggak ada kata nyerah dan kata habis gitu, pasti ada jalan lain supaya kalian tuh belajar gitu. Dan jujur banget menurut aku kursus mah lebih bagus dibanding masuk kuliah, karena itu kalau kursus itu menurut aku ya, dan menurut teman-teman aku tuh lebih mantep dan lebih masuk ke otak, dan dalam beberapa bulan kalian juga pasti langsung bisa ngejahit dan ngebikin kayak contoh aku aja, kadang aku tuh bikin bajunya minta tolong sama temen gitu loh, ini gimana sih caranya, ini bukan minta jahitin ya, tapi apa sih namanya tuh minta kayak ajarin gitu, karena kan belum terlalu bisa. Beda sama kayak mama aku kan kursus tapi langsung bisa jahit semuanya, dan bisa juga ngedesain baju tanpa bantu orang lain gitu loh. Menurut aku lebih berarti kalian masuk kursus atau nggak les jahit supaya memperdalam bakat kalian gitu, daripada kalian nyerah, kalian nggak kuliah gitu guys. Kalau misalkan kalian gak mampu untuk kursus, kalian bisa kerja dulu, bisa kerja misalkan nih di mana yang kalian mau, kalian kumpul uang dulu. Next aku bakal jawab pertanyaan di sini dari Bu Vivi. Jadi itu aku bener-bener belajar banget ngejahit, bener-bener belajar
kampu, dari penyelesaian leher, seribut penompok, penyelesaian leher, terus kain serong juga gitu tuh. Terus juga pola dasar lengan, pola dasar badan, pola dasar rok, bener macam-macam banget sih yang aku pelajarin. Bener dari dari cara ngejahitnya, dari bikin polanya, dari dasarnya banget. Terus harus latih juga, dan itu bener-bener ngecabar aku banget. Jadi itu bener dari dasar banget yang aku pelajarin juga di sini. Gitu loh guys. Next ini sambungannya. Jadi itu menurut aku implementasinya itu menurut aku di aku itu 95%. Karena kehidupan kuliah aku sama kehidupan aku yang biasa itu bener-bener ada sangkut pautnya. Karena juga satu, misalkan fashion nih, aku kayak contoh misalkan aku tiap ke kampus pengen nge-mix and match baju tuh apa aja sih, itu masuk juga tuh di kehidupan kuliah aku. Terus juga di sini aku juga gak belajar yang namanya sana doang, fashion doang, tapi aku belajar cara menjadi pendidik yang baik, terus kayak disiplin, terus pintar berbicara. Nah itu aku pelajarin juga, dan itu aku lakukan di kehidupan aku sehari-hari. Jadi menurut aku implementasi itu 90% di kehidupan aku gitu. Jadi itu benar-benar ada di kehidupan aku, dan apa yang aku lakuin itu pasti bersangkutan dengan kuliah aku gitu loh guys. Kalau menurut aku banyak banget sih guys, contohnya itu ini tuh bener-bener outfit yang bagus banget dipakai untuk cowok-cowok yang berisi dan yang jelas mager gitu loh. Karena itu kalian lebih kelihatan keren dan lebih kelihatan wow aja, dan tetap simple tapi wow gitu, tapi menarik perhatian. Karena aku paling suka banget cowok yang pakai kaos sangat pendek sama Vans, dan bener-bener kelihatan menarik di mata-mata cewek-cewek gitu. Kalau itu aku ya, pribadi aku. Oh iya, jadi kalian wajib banget nge-download ini aplikasi ini. Kalian tuh bener-bener bagus banget untuk kalian yang nggak tahu cara mix and match baju yang kalian pakai. Jadi dengan ini kalian bisa tahu baju apa aja yang pantas kalian mix and match-nya gitu loh. Kalian harus berusaha semaksimal mungkin demi masa depan kalian, demi orang tua kalian, demi yang di atas. Kalian harus berusaha, harus berdoa, dan harus beribadah sering-sering meminta pertolongan kepada Allah. Jadi pokoknya ya guys, pokoknya itu aja video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, semoga kalian suka dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian tentang busana atau jurusan fashion design. Semoga kalian suka. Bye bye guys, see you on my next video.